Halo semuanya, selamat datang kembali. Di sini saya akan membahas materi latihan di minggu 12B. Seperti biasa cukup banyak, supaya kita banyak latihan. Jadi kita mulai saja dengan nomor 1. Di sini saya sudah kopikan semua pertanyaan-pertanyaan dari slide, sehingga kita bisa langsung pakai. Saya juga kopikan template store prosedur dengan kursornya. Oke, kita mulai aja nomor 1. Buatlah store prosedur dengan kursor untuk menampilkan daftar customer ID dan company name dari tabel customer yang berada di negara tertentu. Nama negara dikirimkan melalui parameter. Oke, kita copy aja karena dia pakai kursor. Kita copy dengan kursor ya. Seperti biasa, biasakan kita hapus prosedur yang lama jika ada. Prosedur, katakanlah di sini prosedurnya kita kasih nama, karena ini menampilkan, kita kasih get customer. Oke. Jadi di sini kita katakan kalau sudah ada, dihapus dulu prosedurnya yang lama. Oke, kalau nggak ada, kita buat yang baru. Setelah kita hapus, kita buat baru. Kita bilang create prosedur USP get customer. Parameternya apa? Di sini dikatakan parameternya adalah nama negara. Maka kita bilang karena kita mengharapkan nilai sebagai parameter, kita gunakan parameter in. Diikuti dengan nama parameternya yaitu P negara misalnya ya. Kemudian dikirim melalui parameter P negara ini tipenya apa? Kita lihat small node win, customer, country, varchar 50 ya. Tipenya varchar 50. Oke, headingnya udah selesai. Selanjutnya kontennya, konten prosedurnya. Di sini kita diminta untuk menampilkan daftar customer ID dan company name dari customer, dan kita harus membuat cursor. Oke, maka kita deklarasikan kursornya dulu. Misalnya kita kasih nama kur customer, ya itu cuma sekedar nama, terserah mau dikasih apa namanya. Select apa yang ingin kita ambil. Kursor ini kita ingin mengambil data customer ID dan company name. Karena itu kita bilang select customer ID dan company name. Dari tabel apa? Dari tabel customers. Oke. Jadi, itu adalah deklarasi kursor kita. Sudah, kemudian kita deklarasi event handler untuk mendengarkan kapan suatu kursor itu sudah habis. Datanya tidak ada yang bisa di fetch lagi. Ya, jangan lupa kita harus punya ini setiap kali kita punya cursor. Jadi kita harus punya event handler untuk mengetahui ketika kursor sudah tidak punya data untuk di fetch lagi. Tentunya sebelumnya kita harus deklarasikan variabel yang namanya done, defaultnya 0. Kalau misalnya sudah nggak ada data lagi, kita ganti defaultnya done-nya menjadi 1. Oke, setelah selesai, kita buka kursornya. Open car customer. Kemudian setelah kita buka, kita fetch data pertama. Kita fetch data pertama, kita lihat. Ketika kita fetch data pertama, kita akan mengambil data pertama dari query ini. Oke, karena kursor kita adalah merupakan hasil dari query ini. Query ini mengembalikan dua kolom. Berarti kita harus menampung hasil fetch ini ke dalam dua variabel penampung. Oke, jadi kita declare dulu ya. Declare customer ID. Customer ID itu tipenya char 10. Misalnya kita bilang ID pelanggan char 10. Kemudian kita declare penampung untuk nama perusahaan. Nama lah, tipenya varchar 50. Ya, disamakan saja dengan tipe data company name di query-nya.
Oke, setelah kita punya, kita bilang, oke, fetch kur customer into kolom pertama hasilnya dimasukkan ke variabel ID pelanggan. Kolom kedua hasilnya dimasukkan ke variabel nama. Sudah, kita masuk ke dalam loop. Selama masih ada data, dalam arti selama dan masih sama dengan 0, kita masukkan ID pelanggan ini dan nama ini, katakanlah kita tampung ke dalam sebuah list, sebuah penampung list, sehingga kita bisa punya daftar customer ID dan company name-nya ya. Jadi kita declare, katakanlah daftar ID, tipenya teks, karena panjang banget ya. Kemudian kita bilang juga declare daftar nama, tipenya teks. Jangan lupa kasih default value. Ini ya. Sudah. Nah, karena kita sekarang sudah punya variabel daftar ID dan daftar nama, di sini tinggal kita update daftar namanya, daftar ID sama dengan concat, ya, gabungkan ID pelanggan dengan misalnya delimiternya kita kasih titik koma ya, dengan nilai daftar ID yang pertama, yang sebelumnya. Oke, daftar ID, daftar ID. Kemudian yang berikutnya, daftar nama sama dengan concat ID, nama, typo, daftar nama. Ya, jadi kita ingin menambahkan ID pelanggan yang baru ke daftar nama yang lama. Setelah selesai, kita fetch lagi customer-nya untuk mendapatkan data yang selanjutnya. Oke. Oke, di sini masih ada error. Ternyata saya lupa menambahkan bahwa untuk mengubah nilai variabel kita harus gunakan perintah set. Oke, di sini kita sudah membuat looping untuk terus menambah string daftar ID dan daftar nama dengan daftar ID dan dengan ID pelanggan dan nama pelanggan yang didapatkan dari kursor. Setelah semua selesai, kursor ditutup, kita ingin tampilkan itu, ya. Jadi gampang, tinggal kita tampilkan saja select daftar ID, daftar nama. Terus ditutup. Oke. Sudah, kita coba jalankan eksekusi OSP customers does not exist. Oke. Create procedure. Coba jalankan lagi. Define cursor kur. Oh, maaf. Saya lupa update yang ini. Ya, close customer karena itu kur customer karena itu adalah nama variabel kursor kita. Ada lagi yang lupa saya update kursor fetch kur customer. Oke, setelah saya jalankan lagi, akhirnya sukses. Sekarang coba kita kita panggil call OSP get customer buka kurung misalnya dari negara Germany. Ya, semoga ada. Terpanggil. Oke, muncul ya. Jadi ini adalah daftar ID perusahaan-perusahaan yang dari Jerman. Yang berikut yang
sampingnya adalah daftar nama perusahaan yang dari Jerman. Ya, sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu select daftar ID dan daftar nama. Oke, itu adalah jawaban nomor 1. Kemudian untuk kita masuk ke nomor 2. Untuk nomor 2, pertama kali kita harus buat sebuah database baru sesuai dengan spesifikasi yang ada di slide. Jadi, pertama kali pastikan kalian sudah membuat database baru dengan sebuah tabel yang namanya nilai mahasiswa. Tabel nilai mahasiswa isinya seperti ini ya. Kalian buat, kemudian isi tabel tersebut dengan data berikut, baru kita fokus bisa ngerjakan ke latihan nomor 2. Di sini kita diminta untuk membuat store prosedur dengan kursor untuk mengubah semua data NA yang terdaftar pada rumus berikut. Oke, saya copy lagi ya template-nya. Nomor 2. Seperti biasa, sebelumnya saya hapus dulu jika memang ada prosedur dengan nama yang sama. Drop prosedur USP apa? Karena kita ingin mengubah, berarti USP update nilai. Oke, kita jalankan dulu perintah ini. Nah, saya blok dulu, baru kita jalankan. Does not exist, it's okay. Nah, sekarang kita bisa membuat prosedurnya. Create prosedur USP nilai. Karena di sini mengubah semua data, kita tidak memerlukan parameter apapun. Kita tidak memerlukan parameter apapun. Nah, kursornya dibuat di dalamnya, kita sekarang fokus ke isi dari prosedurnya. Pertama kali fokus ke kursornya, karena kita diminta untuk membuat kursor dalam sini. Kursornya harus kita pakai untuk apa? Kursornya kita bisa pakai untuk mengambil data. Data apa? Karena di sini tabelnya cuma satu, yaitu tabel nilai mahasiswa, tentunya mengambil data nilai mahasiswa. Untuk bisa menghitung NA, kita membutuhkan NTS dan NAS. Maka kita ambil NTS dan NAS from nilai mahasiswa. Oke, kita kasih nama kursornya kur nilai. Event handlernya sama ya, seperti yang sebelumnya, ini default, biarkan aja seperti itu. Kemudian open kur nilai. Nama variabel kursor kita adalah kur nilai. Fetch kur nilai. Karena kursor kita mengambil dua nilai, selain nilai kita juga harus tahu NRP-nya. Ya kan, kita harus tahu NRP-nya. Karena enggak, kita tidak bisa mengupdate NRP yang tepat nanti. Jadi kita perlu ambil NRP, NTS, dan NAS-nya. Jadi kita tahu siapa pemilik NTS dan NAS ini. Karena kursor kita mengambil 3 buah nilai, maka kita perlu 3 buah variabel penampung untuk menampung nilai ketika kita fetch kursor kita. Oke, kita buka tabel student kita buka tabel nilai mahasiswa, kita buat variabel penampungnya. Misalnya pertama declare NRP, tipenya adalah disamakan ya, varchar 11, declare NTS, NAS, tipenya integer. Oke. Kolom pertama adalah NRP, maka kita masukkan NRP di sini. Kemudian kolom kedua adalah NTS, kolom ketiga adalah NAS. Sudah, setelah kita masukkan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita ingin menghitung NA. Ya kan? Kita ingin menghitung NA. NA-nya itu adalah 40% kali NTS kali 60% kali NAS. Maka kita lihat, NA ini tipenya double. Oke. Kita declare variabel penampung untuk NA. NA tipenya double. Di sini, karena kita sudah mendapatkan NTS dan NAS-nya,
maka kita bisa menghitung NA. NA sama dengan 40% itu adalah 40 bagi 100, yaitu 0,4 dikali NTS. Ditambah 60% atau 0,6 dikali NAS. Ya, jangan lupa kita kasih set. Kita sudah dapat NA-nya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus update nilai mahasiswa untuk memasukkan nilai NA. Jadi kita bilang update tabel nilai mahasiswa set NA sama dengan NA. Oke. Supaya tahu ini NA yang mana, kita kasih V aja di sini ya. Saya tambahkan variabel V untuk mengetahui ini variabel. Supaya nggak bingung nanti dengan nama kolom. Ini VNRP, VNTS, VNAS. VNAS, VNTS, VNA. Set NA sama dengan VNA. Kemudian where NRP sama dengan VNRP. Jangan lupa ini ya, kalau ini lupa nanti semua jadi ikut terupdate. Kita hanya satu nilai saja. Nah, setelah kita update nilai dari mahasiswa ini, kita fetch nilai yang mahasiswa selanjutnya. Kita fetch nilai mahasiswa yang selanjutnya. Sudah, kita lakukan ini untuk semua nilai. Setelah selesai, kita tutup kursornya. Jangan lupa, kursornya namanya adalah kur nilai. Oke, udah. Selesai itu untuk 2A. Kita coba, apakah jalan. Kita jalankan. Udah ya, berhasil di sini. Kita coba. Kita lihat nilai mahasiswa saat ini. Kita jalankan. Nilai mahasiswa saat ini adalah seperti ini. NA-nya masih kosong. Nah, seharusnya kalau kita jalankan fungsi update nilai ini, oke, call USP update nilai, harusnya nilai NA tersebut akan terisi. Kita coba jalankan ya. Call ASP update nilai, zero rows effective. Kita coba lihat, apakah sudah terupdate. Ya, muncul ya. Di sini kalau kita lihat NA-nya sudah terisi semua. Berarti store prosedur kita udah betul. 2A berarti selesai. Lanjut ke 2B. Ubahlah store prosedur yang telah dibuat sebelumnya untuk mengubah tidak hanya nilai NA, tetapi juga kolom pass atau fail. Jika NA-nya lebih dari 40, lebih dari sama dengan 40, maka kolom pass bernilai true. Jika tidak, akan bernilai false. Kolom pass bernilai failed. Di sini pass-nya adalah pass atau failed. Oke. Kita copy paste saja, karena kita harus mengubah yang ini kan. Ingat, kita tidak bisa mengubah suatu store prosedur. Yang bisa kita lakukan adalah kita hapus yang lama. Oke. Setelah itu, baru kita buat yang baru. Nah, di sini kita ingin menentukan, kalau NA-nya lebih dari 40, maka statusnya adalah pass. Kalau tidak, statusnya adalah fail. Maka kita deklarasikan dulu aja variabel vPass. Ya, tipenya string atau varchar. Berapa? 10 lah. Ya, intinya kita ingin menampung ini menjadi pass atau fail. Ya kan? Oke. Kita coba. Berarti sebelum kita update, setelah kita tahu NA-nya, kita harus menentukan nilai dari variabel pass-nya. Dikatakan jika NA-nya lebih besar dari 40, maka
Pas-nya nilainya sama dengan pas. Ya, kita lihat di sini pilihannya enum, pas atau fail. Jangan lupa pakai set. Kalau tidak lebih besar dari 40, berarti apa? Set v pas sama dengan fail. And if. Oke, sekarang kita sudah punya variabel vPass. Apa yang kita lakukan? Kita update nilainya, data di tabel nilai. Selain kita update NA, kita juga update kolom pass sama dengan vPass. Oke, kita coba jalankan. Oke, jalan ya. Dan kalau kita lihat, kita pastikan dulu kosong ya pasnya. Kita coba jalankan fungsi ini. Oke, call USB update nilai. Kita coba muncul. Semuanya pas, karena memang semuanya di atas 40. Berarti 2B selesai. Sekarang kita ke 2C. 2C adalah kita diminta untuk mengupdate nilai sebelumnya untuk menghitung nilai nisbi. Oke, kita copy aja dari nilai yang sebelumnya. Nilai yang sebelumnya. Oke. Jangan lupa kita hapus dulu jika ingin membuat yang baru. Nah, karena di sini kita ingin mengubah tidak hanya NA pas fail-nya, tapi juga ingin mengubah nisbi. Oke, nisbi juga berdasarkan kalau kita lihat dari rumusnya, nisbi dibuat berdasarkan NA. Jika NA-nya kurang dari 40, maka E. Jika di atas 10 tapi kurang dari 50, maka D, dan seterusnya. Oke, maka kita harus punya variabel penampung namanya nisbi. Nisbi itu kita lihat tipenya varchar 2. Oke, kita declare dulu V nisbi varchar 2. Udah, terus di sini kita tentukan nisbinya apa? Kita berdasarkan NA. If V NA kurang dari 40, maka set V nisbi sama dengan apa? E. Else if apa? VNA kurang dari 50 dan set V nisbi sama dengan D. Else if VNA kurang dari 60 dan set V nisbi sama dengan C. Else if VNA kurang dari 75, maka set V nisbi sama dengan B. Ya, kalau enggak, langsung saja. Set V nisbi sama dengan A. Oke, saya lupa, ini adalah teks, jadi harus kita kasih petik. Ya, kalau enggak, dia akan mencari variabel yang namanya A, B, C, D, E ini ya. Ini adalah teks, bukan variabel. Jadi harus dikasih petik. Oke, kita sudah dapatkan ini. Kita jangan lupa tutup perintah if-nya. Kita sudah dapatkan nisbinya, kita bisa langsung update-kan ke SQL-nya. Jadi kita sekarang juga mengupdate kolom nisbi sama dengan V nisbi. Udah.
tinggal kita jalankan. Oke, sukses. Kita coba ya. Sekali lagi tadi NISP-nya masih kosong. Sekarang kita coba panggil update nilai. Oke, kita coba lihat. NISP-nya sudah terisi. Benar ya? Yang NA-nya yang dapat A itu yang di atas 75. Yang dapat B itu yang di atas 60 tapi di bawah 75. Dan seterusnya. Oke, selesai. Itu adalah latihan nomor 2C. Lanjut, nomor 3. Nah, nomor 3, kita perhatikan. Untuk nomor 3, kita diminta untuk membuat tabel baru. Tabel departemen dan tabel student. Tabel departemen berisi departemen ID, kode NRP, nama departemen. Ini jurusan ya, departemen itu jurusan. Tabel student berisi daftar student dan ada foreign key kode jurusannya. Di sini ada kode NRP. Kalau kita lihat kode NRP di sini, ini mirip dengan kode NRP yang baru sekarang. Jadi ini kode NRP yang lama, tapi sistem penomorannya sama. Dimana kalau kita lihat di sini, NRP itu terdiri dari, di NRP ini, karakter pertama itu adalah karakter pertama di kode NRP, kemudian diikuti dengan 00 ini adalah tahun. Jadi 00 ini berarti tahun 2000. 01 ini berarti angkatan 2001. 02 berarti angkatan 2002. Kalian mungkin angkatan 2019. Jadi NRP kalian pasti ada 19-nya di tengahnya ya. Di angka ketiga kalau nggak salah. Oke, nggak masalah. Jadi yang penting kita tahu bagaimana di sini NRP itu terbentuk. Ya, jadi 4 ini adalah karakter kedua dari kode NRP. Ya, jadi yang depan ini kode fakultas, yang belakang ini adalah kode jurusan. Oke, kenapa kita perlu tahu itu? Karena itu berkaitan dengan latihan yang akan kita lakukan selanjutnya. Latihan 3A. Buatlah store prosedur untuk menampilkan nomor urut NRP berikutnya yang tersedia berdasarkan masing-masing departemen dan tahun penerimaan. Oke, berarti di sini pasti kita misalnya ditanya, kalau ada anak farmasi tahun 2002, maka NRP selanjutnya berapa? Kita lihat di sini. Kalau NRP farmasi ada satu anak, yaitu si Tina. Tina ini angkatan 2002. Tahu dari mana? Di sini ada 2002. Oke. Nah, kalau angkatan 2002 NRP yang ada di tabel adalah 102.00.03, maka jika ada anak baru, maka NRP-nya akan menjadi 102.00.04. Sehingga kita ingin mendapatkan NRP yang terbesar terakhir untuk departemen tersebut di tahun penerimaan tersebut. Oke? NRP tersebut di tahun penerimaan tersebut. Ya. Kemudian kita tambah 1. Kita dapatkan 102.003, kita tambahkan 1 sehingga NRP yang tersedia selanjutnya adalah 102.00.04. Ya. Jadi store prosedurnya pastinya akan menerima 2 parameter, yaitu departemen dan tahun terima. Karena kita membutuhkan 2 itu untuk bisa mengetahui NRP selanjutnya berapa. Oke, kita mulai saja. Oh ya, sekali lagi, karena di situ tidak ada keterangan kita harus menggunakan kursor atau tidak, maka tidak ada kewajiban kita untuk menggunakan kursor. Jika bisa dipecahkan tanpa menggunakan kursor, ya udah, nggak usah pakai kursor. Jadi sementara saya kosongi dulu ya. Saya tidak ingin membuat asumsi bahwa kita pasti menggunakan kursor. Oke, misalnya kita kasih nama prosedurnya adalah get NRP atau get new NRP atau NRP baru lah ya, get NRP baru.
Seperti saya katakan tadi, untuk menentukan NRP baru, kita perlu tahu jurusannya apa, kemudian maaf, saya harus melihat strukturnya, jurusannya apa, departemen ID-nya apa, dan tahun terimanya berapa. Oke, maka saya bilang di sini parameternya adalah in, katakanlah P departemen ID, dep ID, tipenya integer. Parameter kedua adalah tetap in, karena kita mengharapkan input. P tahun masuk, kita minta char 2. Ya. Jadi kalau 00 itu berarti tahun 2000, 01 itu 2001, 02 2002, dan seterusnya. Oke, kita maunya seperti itu. Oke, itu adalah tahun masuknya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus mencari NRP terakhir dengan untuk departemen RD tersebut dan tahun masuk tersebut. Oke, bagaimana query-nya? Kita bisa mencari select yang terbesar, NRP terbesar berarti apa? Max NRP. Oke, select max NRP. Kita coba di luar aja ya. Kita coba di luar. Kita simulasikan supaya kita bisa mencoba mencari tahu query yang tepat. Select max NRP from student. Oke, kan kita ingin student NRP terbesar di jurusan tersebut. Where katakanlah dep ID sama dengan 1 atau 4 ya. Sorry. Kita lihat yang paling banyak studentnya dep ID-nya 4. Kita cari yang 4 lah. 4. Ini kalau kita jalankan munculnya 614. Tapi kan kita tidak ingin berdasarkan jurusan, tapi kita juga harus cari berdasarkan tahun. Misalnya yang ada mahasiswa di tahun yang sama, jurusan yang sama, katakanlah tahun 2000. Ya, di sini ada departemen ID 4 tahun 2000. Ya, yang terbesar adalah 6004024. Berarti kalau kita ingin yang departemen ID 4 tahun 2000, NRP barunya yang selanjutnya adalah 6004025. Itu hasil yang ingin kita inginkan. Saat ini kita hanya ingin mencari yang terbesar yang sudah ada, yaitu 6004024. Kita lihat, misalnya departemen ID 4 dan angkatan 2000. Kita tahu angkatan dari mana? Dari NRP. Jadi, N. Dua karakter ini adalah menunjukkan tahun. Berarti kita cari yang karakter kedua dan ketiganya adalah 00. Masih ingat bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan like. Like, karakter pertamanya terserah. Oke. Diikuti dengan 00. Diikuti dengan berikutnya sebenarnya terserah. Berarti kita kasih bintang aja. Ya. Oke. Jalankan. Oh, bukan bintang, tapi persen. Maaf. Wildcard-nya persen. Dah, muncul. 6004024. Ini yang terakhir. Berarti yang berikutnya yang terbaru ada adalah 6004025. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, tinggal ditambah aja 1. Kita coba apakah bisa? Bisa. Oke, kita kasih S. Ini adalah NRP barunya. Nanti kita tampung ke dalam variabel di dalam store prosedur kita. Oke, berarti ini adalah query untuk menampilkan NRP yang terbaru, yang tersedia untuk departemen ID tertentu untuk tahun tertentu. Oke, kita bisa kopikan ini ke dalam query kita, ke dalam prosedur kita.
Dah. Terus, kita kan nggak bisa hardcode nih. 4 ini harusnya apa? 4 ini harusnya sesuai dengan nilai di parameter P Departemen ID. Kemudian tahun ini juga harusnya sesuai dengan parameter P tahun masuk. Berarti ini harusnya adalah like concat. Oke. Oke. 00-nya nggak bisa di hardcode seperti ini juga. Berarti kita pecah dulu. Itu kita katakan like concat underscore 00-nya apa? 00-nya ada P tahun masuk digabungkan lagi dengan persen. Ya, jadi kita ini sebenarnya ingin membuat seperti yang tadi, yaitu petik underscore 00 persen seperti ini ya. Cuman kan 00-nya ini harus diganti sesuai dengan tahun masuk. Jadi kita ingin bangun string seperti ini berdasarkan tahun masuk seperti yang di parameter. Udah. Nah, hasilnya gimana? Kita nggak mau hasilnya ditampilkan, tapi kita mau hasilnya dikembalikan ke return value store procedure ini. Bagaimana store procedure bisa mengembalikan nilai? Kita harus membuat parameter out. P NRP baru, tipenya adalah varchar 11. Nah, di sini hasil NRP barunya kita bilang select max NRP plus 1 into P NRP baru. Oke, saya turunkan biar jelas. Udah. Jadi ya, harusnya jalan, tapi kita coba dulu kita untuk pastikan. Kita jalankan. Udah, jadi kita coba call USP get NRP baru, departemen ID-nya misalnya 4, kemudian tahunnya 00, kemudian kita kasih variabel terbaru NRP baru misalnya, ya session variable, semoga masih ingat, itu untuk menampung. Kita jalankan, sukses. Kita lihat apakah session variable-nya benar. Jadi harusnya session variable yang digunakan untuk menampung NRP barunya nilainya adalah 642,5. Oke, kita lihat hasilnya benar. NRP baru adalah 642,5. Berarti 3A sudah selesai. Ya, lanjut 3B. Buatlah store prosedur untuk menambahkan data mahasiswa baru dengan 3 input parameter, yaitu ID, departemen, tahun penerimaan, dan nama mahasiswa. Gunakan prosedur di atas untuk mendapatkan nomor NRP mahasiswa yang baru. Oke, saya copy lagi template untuk membuat prosedur. Oke, di sini 3B. Ya, sekali lagi tidak wajib menggunakan kursor. Jadi saya kosongi dulu ya supaya tidak ada asumsi apakah ada kursornya atau tidak. Karena di sini store prosedurnya untuk menambah data mana baru, mahasiswa baru, saya bilang USP insert mahasiswa. Input parameternya 3, yaitu ID departemen. Ini input, karena itu kita perintah in. Student ID departemen adalah P, apa kita kasih tadi? Departemen ID. Departemen ID itu cuma sekedar nama ya, sebenarnya terserah namanya apa. Yang penting jelas. Variabel kedua adalah tahun penerimaan, input juga, yaitu P tahun terima. Tipenya tadi char 2. Kemudian input juga P nama mahasiswanya, yaitu varchar 45. Oke.
Sudah, header-nya selesai. Kemudian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang yang pasti kita harus untuk bisa input ke table student, kita harus tahu dulu NRP-nya berapa. NRP berapa kita bisa gunakan dengan menggunakan perintah di atas. Maka kita bisa langsung tulis saja insert into student, ya tabelnya kan namanya student. Karena kita ingin input semua, kita mulai dari nama kolomnya. Nama kolom pertama adalah NRP, diikuti dengan department ID, diikuti dengan name, ya sesuai dengan struktur tabelnya ya. Values, nilainya apa? NRP didapat dari USP get NRP baru. Oh, ini bukan function, jadi dia tidak mengembalikan nilai. Berarti kita harus tampung variabelnya. Nggak apa-apa, berarti kita harus declare VNRP, tipenya varchar 11. Oke, nah kita panggil perintahnya di sini, call USP get NRP baru, kita passingkan P department ID dan P tahun terima sebagai parameternya ya. Yang ketiga adalah variabel penampung NRP barunya adalah VNRP. Sudah. Jadi pertama kita declare NRP-nya, variabel penampung NRP, kita panggil fungsi get NRP baru untuk mengetahui NRP barunya berapa. Setelah tahu, baru kita bisa masukkan ke table student. P NRP diikuti dengan P department ID diikuti dengan P nama. Sudah. Jadi itu 3B. Coba kita jalankan, error tidak, apakah jalan sesuai dengan harapan. Oke, jalan ya. Nah, benar atau tidak, kita coba. Katakanlah call USP insert mahasiswa, departemennya produk 4, tahun terimanya 2000, kemudian namanya misalnya Tini. Oke, kita coba jalankan. Harusnya Tini nanti NRP-nya 640.25. Ya, kita lihat student, kita refresh, muncul di sini. Tini 640.25 yang baru kita tambahkan ya. Oke, tadi saya jalankan 2 kali sehingga dia masuk 2 kali. 4025 dan 4026. Oke, itu untuk nomor 3B. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4A. Buatlah store prosedur untuk menampilkan produk paling mahal per kategori. Oke, karena di sini tidak diminta apakah harus pakai store prosedur atau apa kursor atau tidak, tidak perlulah kalau bisa nggak pakai store prosedur, nggak pakai kursor, tidak usah pakai kursor. Ya. Jadi terserah. Kalau kalian tidak diminta secara spesifik untuk pakai kursor, terserah mau pakai kursor boleh, nggak pakai kursor boleh. Ya, saya memutuskan untuk tidak memakai kursor. Berarti saya fokus ke query-nya. Query-nya saya kasih nama, katakanlah produk paling mahal per kategori. Berarti get produk termahal kategori. Misalnya ya. Karena saya nggak pakai kursor, berarti saya fokus menggunakan query. Kita buat dulu query-nya. Lalu mulai dari select.
apa yang ingin kita tampilkan. Karena menampilkan produk permahal per kategori, berarti kita harus pasti tahu kategori nama kategori. Sebelumnya, kita kembali ke database small Nordwin ya, untuk nomor 4 ini. Select kategori name, diikuti dengan nama produknya, product name, dan harga paling mahal. Berarti saya tampilkan juga unit price-nya. Oke. Dari tabel apa nih? Kategori name, product name, dan unit price. Itu adalah dari tabel, kita lihat, kategori name dari tabel kategoris. C. Ini C. Product name pasti dari tabel products. Berarti kita joinkan dengan products P menggunakan C.kategori ID sama dengan P.kategori ID. Ini dari P, unit price dari P juga. Oke, ini kita jalankan dulu lah. Ini kita jalankan dulu. Muncul ya. Ini daftar kategori name, produk, dan unit price. Tapi kan kita nggak mau semua ditampilkan. Kita hanya maunya hanya kategori name tertinggi untuk tiap kategori. Berarti filter pencariannya berdasarkan unit price. Unit price bukan aggregate function, sehingga kita gunakan where. Where unit price sama dengan harga tertinggi untuk tiap kategori. Jadi kalau kategorinya beverage, maka unit price-nya sama dengan kategori tertinggi untuk beverage. Jadi kita bikin asumsi, kita bikin subquery untuk menampilkan harga tertinggi di kategori tersebut. Bagaimana menampilkan harga tertinggi? Kita coba asumsi, misalnya kita ingin menampilkan harga tertinggi untuk kategori name beverage. Ya, select beverage itu kan kategori T1 ya. Unit price from products where kategori ID sama dengan 1. Ya kan? Kalau ini kita tampilkan, kita dapat semua. Kalau mau yang termahal bagaimana? Kita tinggal kasih max. Kita jalankan, kita dapat termahalnya 263. Oke, kita bisa langsung kopikan ini ke dalam ini sebagai subquery. Nah, tentunya ini bukan hardcode 1, tapi ini harus diisi dengan kategori ID di main query kita. Main query kita adalah ini, ya kan? Caranya gimana? Kita kasih alias yang berbeda saja supaya jelas. Ini adalah punyanya subquery, ya P2. Kategori ID-nya adalah punyanya P2 sama dengan kategori ID dari produk di main query. Oke, kalau ini saya jalankan. Kalau ini saya jalankan, keluar. Beverage, produk name termahalnya adalah Cite de Blaye. Condiments termahalnya adalah ini, dan seterusnya. Sudah jadi, bisa tinggal kita masukkan ke dalam store prosedurnya. Ya, sekali lagi karena saya melihat ini soal tidak mewajibkan pakai kursor, ya saya cari cara yang paling gampang menurut saya. Menurut saya, menggunakan SubSQL itu lebih mudah. Oke, ya, kita jalankan saja. Eksekusi. Oke, create benar. Kita coba untuk memastikan. Oh, ya, betul ya. Selesai. Nomor 4A. Lanjut, nomor 4B. Buat store prosedur untuk menampilkan karyawan terbaik, Employee of the Year dalam bidang penjualan. Karyawan terbaik merupakan karyawan dengan total penjualan tinggi dalam tahun tertentu. Oke.
Saya copy dulu kerangka untuk membuat store prosedur. Oke, saya kosongkan isinya. Nah, karena ini adalah store prosedur baru, ya udah kita tampilkan, kita buat namanya baru. Ini menampilkan get karyawan terbaik. Misalnya ya, karena ini adalah karyawan terbaik, tidak ada input tertentu, maka kita tidak perlu parameter. Nah, di sini juga tidak ada keterangan kita harus pakai kursor atau tidak. Saya memilih tidak pakai kursor. Berarti saya fokus ke query. Oke, kalau gitu kita bikin aja query-nya dulu. Tampilkan karyawan terbaik di bidang penjualan. Di bidang penjualan berarti dia adalah karyawan dengan total penjualan tertinggi di tiap tahun. Berarti saya pasti perlu menampilkan tahunnya, year, ya, tahun penjualan berarti year dari order date. Oke, diikuti dengan apa? Karyawan terbaik. First name-nya lah. First name karyawan diikuti dengan total penjualan. Oke, total penjualan adalah total nilai penjualan. Berarti sum nilai penjualan itu didapatkan dari quantity dikalikan dengan unit price. S total penjualan. Dari tabel apa? Order date ada di tabel orders. Orders O. Berarti di sini saya tambahkan O. First name dari tabel employee. Berarti saya joinkan dengan employees. E. Kita kasih alias E. Di sini kita spesifikasikan first name dari tabel employee. Quantity dan unit price penjualan dari tabel order detail. OD, oh maaf, harus ada join condition-nya. O.employee.id sama dengan E.employee.id. Ketika kita join dengan OD, join condition-nya adalah O.order.id sama dengan OD.order.id. Oke, karena di sini ada aggregate function sum dan non-aggregate function, maka kita harus punya group by. Yang non-aggregate function ini adalah berdasarkan year dan first name. Ya, kalau mau gampang, non-aggregate function-nya masukkan semua ke dalam group by. Oke, good. Nah, di sini muncul tahun 2011 Nancy penjualannya sekian, tahun 2012 Nancy penjualannya sekian, dan seterusnya. Sama seperti yang sebelumnya, mirip, kita ingin memfilter berdasarkan total penjualan. Namun karena total penjualan ini merupakan aggregate function, maka kita tidak bisa menggunakan where, melainkan kita harus menggunakan having. Having total penjualan sama dengan apa? Total penjualan sama dengan total penjualan tertinggi di tiap tahun. Ya, kalau tahun ininya sama adalah tahun 2011, maka dia adalah total penjualan di tahun 2011. Maka itu subquery lagi. Oke, kita bikin query untuk menampilkan total penjualan tertinggi tiap tahun. Oke, maka query-nya pasti menyangkut year O.order.date, kemudian juga total penjualan sum quantity kali unit price as total penjualan. Oke, from-nya orders O join order details OD on O.order.id sama dengan OD.order.id. Ya, saya tidak perlu employee karena di sini memang saya tidak menggunakan employee, saya hanya menampilkan
order date dan quantity di order details dan unit price. Ya, katakanlah saya fokus ke tahun 2012 dulu. Where year O dot order date sama dengan 2011. Ya kan? Sekali lagi karena di sini ada aggregate function dan non aggregate function, maka harus ada group by. Group by-nya adalah group by semua yang ada di non aggregate function. Kalau ini saya jalankan, kita eksekusi tahun 2011, maaf, kita harus urutkan bukan hanya berdasarkan order date, tapi juga harus berdasarkan employee, ya, karena kita tidak ingin mengakumulasi semua penjualan di tahun tersebut, tapi akumulasi penjualan per employee, employee ID. Oke, kalau kita jalankan, kita lihat, ya, supaya jelas, di sini saya tampilkan dulu juga employee ID. Employee ID ada di tabel orders. Employee name yang tidak ada di tabel orders. Oke, kita lihat di sini. Tahun 2011, employee ID 5, penjualannya 21.965 sekian. Bagaimana tahu penjualan tertinggi? Ya, tinggal kita urutkan order by kolom ini kan. Total penjualan. Berdasarkan apa? Kalau mau yang tertinggi di atas, discounting. Kita udah tahu yang tertinggi di atas untuk tahun 2011, yang tertinggi adalah 531.000 sekian. Kita tinggal limit 1 untuk mendapatkan yang tertinggi. Udah dapat, ini yang tertinggi, 53.000. Tapi saya tidak mau kolom 2 ini, saya hanya mau total penjualannya. Ya, tidak masalah, tinggal kita hapus 2 kolom di select ini. Kita dapatkan query untuk menampilkan nilai penjualan tertinggi per karyawan di tahun 2011. Oke, berarti ini tinggal kita copy saja ke dalam sini. Sudah. 2011-nya ini yang harus kita ganti. 2011-nya ini harus sesuai dengan tahun di parent query, di main query. Supaya membedakan, di sini kita kasih O2, OD2, O2, OD2, D2, OD2. Year O2 sama dengan, yang O2 itu yang punyanya subquery ya. O2 titik. Ini nggak perlu. Oke. Kita coba jalankan query ini. Unknown O order date. O order date. O. Bentar. Ini saya ganti aja supaya tidak membingungkan. Oke, kita coba. Oke, kita lihat kesalahan di sini. Kalau misalnya kita eksekusi query ini, kita jalankan. Di sini ternyata order date di sini tidak dikenali. Setelah saya googling tadi, sempat saya Google, ternyata MySQL punya keterbatasan di mana untuk having dia tidak bisa mengenali variabel di parent query. Oke, berarti kita harus cari alternatif lain. Alternatif lainnya apa? Karena kita tidak bisa menggunakan ini, kita hapus saja. Kita kembali ke main query-nya dulu. Kalau kita lihat main query-nya di sini, sebenarnya di sini kan sudah keluar nih tahun, first name, dan total penjualan. Hanya saya ingin, misalnya kita kelompokkan per tahun di sini ya, kita ingin yang tahun tertingginya untuk
total penjualan tertinggi per karyawan tiap tahun yang ditampilkan. Tapi data itu sudah ada. Coba kita simpan ini sebagai, anggaplah ini sebagai sebuah view. Harapannya apa? Harapannya total penjualan ini bukan lagi menjadi sebuah total penjualan yang merupakan filter pencariannya ini, kriteria pencariannya nanti, bukan lagi menjadi sebuah aggregate function, melainkan menjadi sebuah variabel biasa. Ingat, karena ketepatan tadi hanya muncul ketika kita menggunakan having. Jadi kalau ini bukan lagi aggregate function, kita bisa menggunakan filter berdasarkan kolom ini sebagai where. Oke? Ya. Jadi pertama kita bikin create view, misalnya kasih nama V penjualan per atau karyawan per tahun. Oke, S. Masih ingat ya cara membuat view ya. Jangan lupa kita coba drop jika memang sudah ada. Drop view V karyawan setahun. Tentunya hanya jika ada ya, if exists. Oke, jalankan. Sudah. Coba kita tampilkan sekarang. Tahun, first name, total penjualan, from, P penjualan karyawan per tahun. Oke, muncul ya, ini dari view. Dan di sini, karena dia dari view, bukan lagi aggregate function, melainkan kolom biasa, sehingga kita bisa menggunakan filter pencarian where total penjualan sama dengan select max total penjualan from ini, ya kan, kita kasih alias V2 where V2 yang dalam kasih nama V1 where V2 dot tahun sama dengan V1 dot tahun. Ya, jadi konsepnya sama, namun karena dia tidak bisa sebagai main variable di tabel di query utama, tidak bisa dikenali di having, subquery having, maka kita ubah supaya kriteria penjualannya bukan lagi menggunakan having, tapi menggunakan where. Oke, kita kasih tutup, kita coba jalankan, muncul. Ya, di sini muncul tahun 2011 tertinggi adalah Margaret 53.114 dan seterusnya. Oke, akhirnya kita mendapatkan query yang bisa kita masukkan ke dalam store prosedur kita. Ya. Saya rapikan dan saya create store prosedur kita. Jalan. Saya coba panggil untuk memastikan ini berjalan dengan baik. Oke. Jalan. Ya, jika kalian ingin menggunakan ini, maka pastikan kalian submit beserta definisi view-nya ya. Oke, itu nomor 4. Lanjut nomor terakhir. Buatlah store prosedur untuk menambahkan data order detail. Store prosedur memiliki parameter sebagai berikut: order ID, product ID, price, quantity, dan status. Oke, saya copy lagi di sini. Saya kosongkan. Ya. Karena di sini untuk menambah data, maka saya bilang OSP insert order detail ya. Jangan lupa kita bilang drop prosedur if exists
Oops. Nama prosedurnya ya. Kita hapus jika sudah ada. Jika tidak, kita bisa insert ulang. Nah, di sini dikatakan parameternya adalah 5. Inputan order ID in. Kita lihat order details. Strukturnya seperti ini ya. Kita samakan in P order ID, tipenya integer. Inputan P product ID, tipenya integer. Inputan unit price, P unit price, tipenya integer. Kemudian inputan quantity, maaf, P quantity, tipenya small in. Unit price tadi bukan integer, kita lihat tipenya desimal 19,4. Desimal 19,4. Oke. Kemudian P quantity small in. Kemudian diskon terakhir. Diskon nggak perlu dianggap kosong ya. Yang terakhir adalah output. Out P status 0 atau 1. Berarti tiny in boleh ya. Karena itu antara 0 atau 1. Oke, header selesai. Nah, di sini dikatakan sebelum kita insert, kita harus memastikan bahwa kuantiti produk masih mencukupi. Jika stok tidak mencukupi, maka tampilkan status sama dengan 0. Oke, bagaimana kita bisa tahu status? Kita bisa tahu jumlah stok? Ya, kita harus select dari tabel products. Oke, kita select. Kita lihat dari tabel produk, ada unit in stock. Berarti kita ambil dari unit in stock. Select units in stock from products where P product ID, where product ID sama dengan P underscore product ID, ya, yang di parameter. Oke, nah, ingin dipakai untuk apa ini unit in stock-nya? Kita simpan ke dalam sebuah variabel. Declare stock integer ya. Terus kita masukkan nilai stoknya di sini. Oke, sekarang kita udah tahu jumlah stoknya berapa. Nah, tinggal kita periksa if kuantiti terjualnya lebih besar dari stok, dan kalau bisa dari stok gimana? Berarti kita harus kembalikan set statusnya sama dengan 0. Kalau enggak, maka kita insert into table order details. Kita lihat kolomnya apa aja. Kita tuliskan order ID, product ID, unit price, quantity, values. Values-nya apa? P order ID, P product ID, P unit price, terakhir adalah P quantity.
Oke. Setelah kita insert data ke tabelnya, jangan lupa kita harus kasih status sama dengan 1 atau true, kita tutup, and if. Selesai. Oke. Coba kita jalankan. Pastikan ini benar. Prosedur USB insert atau detail sudah dicentang ya, berarti benar. Oke, bagaimana kalau kita ingin nyoba? Harus hati-hati ya. Kenapa? Karena pastikan kalau itu kalau kita ubah berarti datanya akan berubah. Tapi kita coba dengan quantity yang salah, ya kan? Misalnya kita ingin jual produk ID nomor 11. Kita lihat produk ID nomor 11 itu ini ya. Stoknya 22. Jadi kalau kita input penjualan kuantitinya 30, harusnya keluarnya false dan tidak jadi di-insert. Ya, kita coba itu aja. Ya, kalau kita PD ini benar, kalau kita panggil call USB order details, ya kan? Kita coba masukkan di order ID yang sama ini dengan 10428. Kita coba yang 10249 produk ID 11. 10249 10249 produk ID 11, unit price 123, nggak ada masalah, kita random aja. Quantity kita bilang kita jual 30 kuantitinya. Kemudian kita bikin variabel penampung status. Ya, kita ingin menjual di order ID 10249 untuk produk ID 11 sebanyak seharga $123 sebanyak 30. Kalau kita lihat di sini, produk ID nomor 11 stoknya 22, ya kan? Berarti kalau kita jual 30 harusnya error ya. Harusnya statusnya ini nanti nilainya menjadi apa? Menjadi 0. Coba kita jalankan. Oke. One rows affected. Kita lihat order details where order ID sama dengan 10249. Ya, tetap tidak ada. Di sini tidak ada data penjualan untuk ID nomor 11. Kita lihat apakah benar. Select add status, statusnya sama dengan 0. Oke, statusnya 0. Kenapa? Karena stoknya tidak mencukupi. Oke. Nah, apakah kita ingin coba? Kalau statusnya mencukupi, kita coba saja, nanti bisa kita hapus ya. Misalnya, tadi kita lihat di sini stoknya 22. Jadi kalau kita jual 3 biji, harusnya bisa. Ya, kita coba. Kita lihat order detail 10249, kondisi awalnya cuma 2 data. Kalau ini saya jalankan. Oke. Kita lihat statusnya sukses. Ya, sukses. Kenapa? Karena tadi stoknya sudah saya kurangi menjadi 3. Kita lihat, kalau ini kita refresh, muncul ya di sini. 10249 untuk produk ID 11, harga $123 dijual sebanyak 3. Ya. Sekarang ini saya hapus supaya data saya tetap seperti kondisi awal ya. Oke, saya apply. Ini. Oke, yang penting barusan kita sudah memastikan bahwa query kita untuk nomor yang terakhir ini sudah berjalan dengan baik. Demikian, semoga membantu.